Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumpuni Hayati Nur Agustin. Saya mahasiswi Universitas Islam 45 Bekasi, Prodi Perbankan Syariah. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang keterkaitan antara filsafat dengan ekonomi Islam. Nah, teman-teman semuanya mungkin bisa disimak ya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya kali ini. Mari kita simak. Wacana tentang pemaduan antara agama dan filsafat termasuk salah satu objek kajian yang menjadi tuntutan lingkungan Islam, terutama menurut para filsuf. Nah, para filsuf Islam sebenarnya itu percaya bahwa agama adalah suatu kebenaran yang tidak dapat diragukan lagi, dan mereka menghormati nilai-nilai serta prinsip-prinsipnya. Namun, mereka juga percaya akan keluhuran dan orisinalitas filsafat. Filsafat sebagai kebenaran yang tak diragukan, dan oleh karenanya mereka tidak ingin mengorbankan filsafat karena agama dan tidak ingin membunuh agama demi filsafat. Nah, lalu untuk itu tidak ada jalan lain kecuali berupaya untuk memadukan antara agama dan filsafat, serta menyingkirkan hal yang nampak bertentangan di antara keduanya. Ini berarti bahwa ide sinkretisme secara esensial adalah suatu keharusan bagi mereka, selama mereka berpegang teguh pada filsafat dengan tanpa mengurangi keteguhan mereka dalam memegang Islam serta meletakkan filsafat pada posisi yang sejajar dengan Islam. Nah, lalu dalam sejarah perjalanannya, pemikiran filsafat di dunia Islam mengalami pertentangan dan perdebatan yang barangkali tidak dijumpai dalam sejarah tradisi pemikiran filsafat dimanapun. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan bahwa di satu sisi keberadaan filsafat amat diagung-agungkan dan dianggap sebagai pelengkap kebenaran yang dibawa oleh agama. Sementara di sisi lain, terutama kelompok yang diwakili oleh jumhur fuqaha, mereka secara umum antipati dengan perbincangan dan objek pemikiran filsafat yang dalam pandangan mereka bisa menjerumuskan seseorang kepada kekafiran. Suatu ilmu tidak akan mengalami perkembangan apabila tidak ada proses berpikir yang berkelanjutan. Proses berpikir yang terus-menerus disebut dengan filsafat. Nah, semua bidang ilmu pengetahuan berawal dari proses berpikir. Salah satunya adalah ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang memiliki landasan hukum berupa Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan objek kajian yang menjadi tuntutan lingkungan Islam, terutama menurut para filsuf. Nah, para filsuf Islam sebenarnya mempercayai bahwa agama adalah suatu kebenaran sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional pada umumnya. Filsafat ekonomi Islam didasarkan pada 3 konsep dasar, yakni filsafat Tuhan, manusia atau kosmis, dan juga alam atau kosmos. Nah, kunci filsafat ekonomi Islam ini terletak pada manusia dengan Tuhan, lalu manusia dengan alamnya, dan juga manusia dengan manusia lainnya. Nah, dimensi filsafat ekonomi Islam inilah yang membedakan antara yang tidak dapat diragukan, dan mereka menghormati nilai-nilai serta prinsip-prinsipnya. Nah, namun mereka juga percaya akan keluhuran dan orisinalitas filsafat. Nah, mereka ini melihat cara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Dengan metode literatur research dapat diketahui bahwa filsafat ekonomi Islam melahirkan 6 prinsip yang menjadi ruh ekonomi Islam. Nah, 6 prinsip tadi itu apa aja? Yaitu yang pertama ada tauhid, kedua maslahah, yang ketiga adil, lalu akhlak, kebebasan dan tanggung jawab, serta wasatiyah, yaitu keseimbangan. Nah, prinsip tersebut berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan keyakinan, keadilan, kebersamaan, menciptakan kondisi sosial yang kondusif, kekeluargaan, serta memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha
dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin sumber daya alam untuk kepentingan bersama secara universal. Mengenai filosofi ekonomi Islam, Sudarsono mengemukakan bahwa selanjutnya dalam dikemukakan bahwa benarkah kebutuhan manusia tidak terbatas dan sumber daya itu terbatas. Nah, ekonomi Islam ini berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, suatu kebutuhan itu terbatas dengan sumber daya yang tidak terbatas. Nah, maksudnya bukan kebutuhan, tapi keinginan. Nah, sedangkan pengertian ekonomi menurut ekonomi konvensional itu menyatakan bahwa ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari yaitu tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Nah, perbedaan dalam pendefinisian inilah yang menjadikan perbedaan mendasar dari ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Nah, dalam ekonomi Islam, kebutuhan manusia itu terbatas karena pemenuhannya disesuaikan dengan kapasitas jasmani manusia. Misalnya, kita makan atau mungkin kita minum kayak gitu. Nah, kayak tadi kan contohnya makan sama minum gitu ya. Nah, kalau kita ini butuhnya emang cuma makan, jadi makan makanan yang hanya kita butuhkan saja. Adapun kayak misalnya kita pengen nambah atau ingin makan lagi, nah itu suatu keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan itu kayak kita makan 1 piring itu sudah cukup. Namun jika kita ingin menambah 2 piring, nah itu dinamakan sebuah keinginan. Oke teman-teman semuanya, makasih udah nonton. Nanti di yang selanjutnya saya akan membahas tentang keterkaitan antara filsafat dengan perbankan syariah. Nah, untuk dukungannya silahkan like, comment, dan subscribe. Makasih.